Salam Bapak Ibu semua, kita sampai kepada minggu kedua bulan April dan sepanjang bulan April ini kita belajar tentang seri khotbah Paskah. Hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan tentang harga sebuah persahabatan. Khususnya bicara tentang penyangkalan Petrus. Ayat Alkitab terambil dari Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayat 75. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk tiap-tiap kebaikan Tuhan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau rela mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih karena kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan kekal. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran demi pelajaran yang kami belajar di seputar penderitaan, di seputar kesengsaraan, dan di seputar kebangkitan-Mu. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kami lagi untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita baca Matius pasal 26 ayat 74 dan 75. Ayat lain akan saya bacakan ketika firman Tuhan disampaikan. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu," dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Bapak Ibu, ada sebuah hotel di Belgia yang melakukan promosi yang unik, yang tidak pernah dilakukan oleh hotel lain. Yaitu dengan cara apa? Dia mengumumkan bahwa program hotel mereka menawarkan pilihan untuk customer yang kesepian dengan menyewa ikan ketika mereka merasa kesepian menginap di hotel tersebut. Manajer hotel namanya David Dylan, dia mengatakan kepada The Independent bahwa layanan penyewaan ikan tersebut sangat laris karena sangat populer dan itu disampaikan dari mulut ke mulut, sehingga sungguh melihat reaksi orang, reaksi yang luar biasa ketika mereka masuk ke kamar mereka dan mendapati di kamar mereka ada ikan dalam akuarium. Mereka tersenyum, mereka berfoto bersama, dan mereka menaruhnya di sosial media mereka dan sebagainya. Dan ini adalah cara yang efektif untuk membuat customer mereka yang kesepian punya teman berbicara. Nah Bapak Ibu, bicara soal teman, bicara soal rasa kesepian, hasil survei tahun 2025 mengatakan bahwa rasa kesepian di Amerika terus meningkat, menciptakan epidemi kesepian. Statistik kesepian di tahun 2018 menunjukkan bahwa 30% orang dewasa Amerika merasa kesepian. Tahun 2019 menunjukkan data 58% orang dewasa Amerika merasa kesepian dan mereka merasa tidak dikenal oleh orang yang berada di sekitar mereka dengan baik. Tahun 2020, wanita muda di Amerika rata-rata mengatakan bahwa mereka kehilangan kontak dengan teman-teman mereka. Sebagian besar orang Amerika mencari persahabatan sejati dan mereka frustrasi karena apa? Mereka tidak menemukannya. Nah, pertanyaan untuk kita Bapak Ibu, apakah Anda adalah orang yang merasa beruntung memiliki sahabat yang baik? Ataukah Anda termasuk orang yang kesepian? Dalam pelayanannya di dunia ini, 3,5 tahun di dunia ini, Tuhan Yesus memiliki beberapa teman dekat. Ada 12 muridnya, tapi paling tidak ada teman dekatnya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan berada di seputar Tuhan Yesus ketika ada peristiwa-peristiwa penting terjadi. Sehingga hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa yang terjadi sebelum kematian Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan persahabatannya, secara khusus persahabatannya dengan Petrus. Mari kita lihat bagian yang pertama. Persahabatan Yesus dan Petrus. Bapak Ibu tahu Petrus adalah pemimpin dari 12 murid Yesus, dari 12 rasul. Nah, dalam setiap peristiwa ketika mencantumkan nama murid, biasanya nama Petrus muncul lebih dahulu. Dia menjadi pemimpin dari 12 murid, dia menjadi pemimpin
di antara para murid dalam perjalanan, dalam pengajaran Tuhan Yesus dan sebagainya. Ketika Yesus berkata-kata tentang sesuatu hal, biasanya Petruslah yang selalu menanggapi lebih dahulu. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat dalam Matius pasal 16 ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Murid yang lain memberikan jawaban, tapi Yesus ketika dia bertanya kepada Simon Petrus memberikan jawaban yang menarik. Simon Petrus katakan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus menjawab, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, pertama kali Petrus dikenalkan kepada Tuhan Yesus itu oleh saudaranya sendiri yang bernama Andreas. Bapak Ibu bisa lihat itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 41. Nah, tidak lama sesudah itu Yesus secara pribadi memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Dalam Markus pasal 1 ayat 17 Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kemudian Petrus dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus untuk bergabung dalam kelompok khusus, dalam kelompok 12 murid. Nah, biasanya pada masa itu murid tidak bersekolah di sekolah, guru datang mengajar dan murid mendengar pelajaran. Tidak Bapak Ibu. Ketika seorang murid mau belajar, dia harus memiliki guru pribadi bersama beberapa orang. Biasanya guru memilih tidak banyak orang, tidak lebih dari 12 orang. Dan mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Mereka traveling bersama, mereka makan bersama, mereka belajar dari gurunya, tindak tanduk gurunya. Mereka belajar dengan hubungan yang boleh dikatakan sangat dekat, sangat intim dengan guru mereka. Nah, dengan cara pendidikan seperti ini, hubungan bimbingan yang intim dari pribadi guru mereka membuat mereka menjadi dekat satu dengan yang lain, tidak sama dengan sistem pendidikan sekarang. Nah, Petrus juga dipilih oleh Yesus untuk menjadi salah satu teman terdekat dan yang paling dikasihi Yesus bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes. Mereka membentuk lingkaran terdekat. Bapak Ibu bisa lihat itu dalam Markus pasal 5 ayat 37, Markus 9 ayat 2, Markus 14 ayat 33, dan berbagai ayat lainnya. Nah, dengan memiliki hubungan terdekat ini, Petrus memiliki akses istimewa khususnya ketika dia melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh murid lain. Misalnya transfigurasi Yesus. Peristiwa yang spektakuler yang bisa kita baca dalam Markus pasal 9 ayat 2-13. Yesus juga memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Petrus. Yesus memiliki kepedulian terhadap keluarga Petrus dengan membantu keluarga Petrus dalam banyak hal. Bapak Ibu bisa baca dalam Matius pasal 8 ayat 4-15. Yang pasti, selama 3,5 tahun Yesus melayani di dunia ini, Petrus adalah sahabat Tuhan Yesus. Saya baca kisah tentang sahabat dari Charles Spurgeon yang bernama Joseph Parker. Nah, Joseph Parker ini adalah pendeta Inggris terkemuka di akhir abad 19 yang satu kali menaikkan tulisan pribadinya untuk Charles Spurgeon secara publik. Dia katakan begini dalam suratnya, izinkan saya menasehati Anda. Anda dikelilingi oleh para penyembah palsu. Mereka menyanjung Anda, kelemahan Anda, menertawakan lelucon Anda. Mereka memberi Anda pujian. Tapi yang saya khawatirkan adalah Anda terlalu besar untuk menerima hal itu. Bapak Ibu, apakah kekhawatiran Joseph Parker ini lahir dari hati seorang sahabat yang murni, yang tulus mengasihi Charles Spurgeon? Menurut saya tidak. Karena seorang sahabat yang baik adalah seorang sahabat yang mengkritik sahabatnya secara pribadi, secara one-on-one, tapi memuji sahabatnya di depan umum, terbalik dengan yang dilakukan oleh Joseph Parker. Seorang teman sejati tidak akan malu untuk memuji sahabatnya di depan umum dan memberikan kritikan, memberikan teguran secara personal. Jika Anda mengalami seperti Charles Spurgeon, saya yakin Joseph bukanlah sahabat sejatinya. Banyak yang terjadi pada masa sekarang Bapak Ibu ketika orang mengatakan, oh itu sahabat saya. Tapi mereka mengkritiknya, mempermalukannya di Facebook,
di sosial media, di Instagram dan sebagainya. Dan ini bukan ciri sahabat yang sejati. Memiliki sahabat adalah berkat dari Tuhan, Bapak Ibu. Namun harga persahabatan kita, ketulusan kita, kesetiaan kita dalam persahabatan akan diuji. Entah dalam susah, entah dalam senang. Roma pasal 12 ayat 15 katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan mereka yang menangis. Persahabatan kita akan diuji bukan ketika semua hal berjalan dengan indahnya. Atau bukan ketika semua hal berjalan dalam kesulitan, dalam masalah, dalam pergumulan. Tidak, Bapak Ibu. Banyak kali ketika kita melihat sahabat kita bersukacita, kita tidak bisa bersukacita dan itu menunjukkan persahabatan yang tidak sejati. Atau ketika kita melihat sahabat kita menangis, kita bersukacita atas penderitaan dan masalah yang dia hadapi. Persahabatan Petrus mewakili persahabatan manusia yang egois dan penuh dengan intrik. Tapi persahabatan Yesus mewakili persahabatan sejati yang mengangkat sahabatnya ketika sahabatnya terjatuh dan gagal. Bapak Ibu, ketika Petrus gagal, Petrus jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus mengangkat dia, merestorasi hidup Petrus. Tuhan Yesus tidak hanya mengangkat Petrus, tapi memberikan nyawanya bagi keselamatan kekal Petrus. Bagaimana dengan Anda? Siapa sahabat Anda? Apakah sahabat Anda melakukan hal seperti yang Petrus lakukan? Menjatuhkan, menyangkali, mengkhianati sahabatnya ketika sahabatnya berada dalam kesulitan. Atau Anda memiliki sahabat seperti Yesus yang mengangkat, merestorasi Anda, memuji Anda, dan melakukan hal yang luar biasa seperti mengkritik, memberikan teguran secara personal. Bapak Ibu, yang pasti hanya Yesus sobat sejati yang tidak akan pernah melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Dia selalu hadir saat kita membutuhkannya. Yang kedua dari bagian ini, saya ingin kita belajar tentang pengkhianatan Petrus. Pengkhianatan seorang sahabat. Sebagaimana saya katakan tadi, Petrus adalah pemimpin utama di antara ke-12 rasul itu. Akan tetapi malam itu, malam penangkapan Yesus, malam perjamuan terakhir, malam Getsemani adalah malam terburuk dalam hidup Petrus. Yesus telah memperingatkan mereka semua tentang apa yang akan terjadi dalam Matius pasal 26. Saya bacakan untuk kita. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Namun Petrus menyangkal apa yang Yesus katakan dengan menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Disitulah Yesus menubuatkan tentang apa yang akan terjadi kepada Petrus. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu, penyangkalan terhadap seorang sahabat adalah penyangkalan yang menyakitkan. Jika penyangkalan itu terjadi dari orang yang jauh dari kita, orang yang tidak kita kenal, orang yang di luar lingkaran kita, berada beberapa radius di luar lingkaran hidup kita, mungkin kita tidak akan terganggu, tidak akan menyakitkan. Tetapi ketika penyangkalan, pengkhianatan itu terjadi dari orang-orang terdekat kita yang kita kasih, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pengkhianatan atau dengan penyangkalan Petrus dalam bagian ini? Nah Bapak Ibu, yang kita lihat dalam peristiwa ini adalah besarnya kekuatan dari rasa takut. Penyangkalan Petrus berasal dari rasa takut yang sangat besar, yang luar biasa, yang menghancurkan kesetiaan dia, kasih dia kepada Tuhan Yesus, bahkan mematikan sifatnya yang terkenal pemberani. Ada 3 penyangkalan terjadi di sini. Penyangkalan pertama, Matius pasal 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya,
Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Nah, Bapak Ibu, menarik bahwa ketika Yesus ditangkap, Yohanes dan Petrus mengikuti Yesus setelah penangkapannya. Petrus tidak diizinkan masuk ke ruang pengadilan karena ia tidak mengenal imam besar. Namun Yohanes, karena dia mengenal imam besar, dia diizinkan masuk dalam ruang pengadilan. Nah, ketika Petrus berhadapan dengan hamba perempuan dan hamba perempuan itu berkata, "Bukankah kamu salah satu muridnya?" Maka Petrus menjadi ketakutan. Petrus berpikir bahwa kalau dia mengidentifikasikan dirinya dengan Yesus, pastilah dia akan ditangkap. Petrus mulai kehilangan iman karena rasa takutnya, dia mulai kehilangan iman dan mulai menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal sahabatnya, menyangkal gurunya. Karena dia berpikir kalau sampai saya mengaku bahwa saya adalah murid Yesus, maka dia akan ditangkap dan dampaknya dia tidak akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu lihat dalam bagian ini, kesombongan Petrus dinyatakan. Kesombongan Petrus yang menyatakan bahwa saya tidak akan pernah menyangkal engkau guru. Kalaupun mereka semua yang lain menyangkal engkau, saya tidak akan pernah menyangkal engkau. Kesombongannya itu pada saat ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, itu seperti pukulan balik yang menampar pipi Petrus. Karena itu jangan pernah kita menganggap diri kita hebat. Jangan pernah menganggap diri kita kuat. Kita berpikir bahwa saya tidak mungkin jatuh dalam dosa. Saya tidak mungkin berbuat persinahan seperti si A. Saya tidak mungkin berbohong seperti si B. Saya tidak mungkin membunuh seperti si C. Saya tidak mungkin melakukan pelanggaran ini dan itu. Tidak, Bapak Ibu. Ingat, 1 Petrus 5 ayat 8 katakan bahwa iblis senantiasa mencari momen yang tepat. Waktu yang tepat ketika kita lengah, ketika kita lemah untuk menjatuhkan kita. Karena itu kita perlu waspada dan tidak perlu menyombongkan diri, merasa kita kuat. Sehingga dalam penyangkalan pertama ini kita belajar bahwa rasa takut sering membawa kita kepada penyangkalan, kehilangan iman. Tapi yang berikutnya juga adalah kesombongan. Ketika kita mulai menyombongkan diri secara rohani, merasa bahwa kita tidak mungkin jatuh, seringkali akhirnya kita jatuh. Penyangkalan kedua, Matius 26 ayat 71-72. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Bapak Ibu ingat, Petrus tidak masuk ke tempat Yesus diadili. Dia bergabung dengan para budak dan prajurit di sekitar api unggun. Dia tidak ingin disamakan dengan Yesus, jadi dia berbaur dengan orang-orang lain yang bukan murid Yesus. Dia berbaur dengan para prajurit, dengan para budak yang ada di situ. Dia berpikir bahwa, ketika dia berbaur orang tidak akan mengenal dia. Bapak Ibu, banyak kali dalam kehidupan kita, ketika kita memilih untuk berbaur dengan dunia, agar kita dapat diterima oleh dunia ini, maka kita secara otomatis menjauhkan diri dari Kristus. Secara otomatis kita melakukan hal yang sama seperti Petrus lakukan, menyangkal dan mengkhianati Yesus. Yakobus 4 ayat 4 katakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Bapak Ibu, orang Kristen berbeda dengan dunia ini. Karena itu kita disebut orang kudus. Bukan karena kita kudus tidak pernah berbuat dosa, tapi karena memang kita dipisahkan dari dunia ini. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain yang tidak mengenal Kristus dalam dunia ini. Tapi kita tidak bisa berbaur dan menjadi satu dengan mereka. Kita harus berbeda, menjadi asing, diasingkan bagi Kristus. Kita dianiaya, kita tidak disukai oleh dunia ini. Tapi karena kita melakukan demi pembelaan kita akan Kristus. Demi kita tidak menyangkal Kristus. Apa yang terjadi dengan penyangkalan ketiga, Bapak Ibu? Penyangkalan ketiga, Matius 26 ayat 73 katakan demikian. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Bapak Ibu, ketakutan Petrus akan aniaya
yang akan dialaminya jika dia mengaku bahwa dia adalah murid Yesus. Membuat dia mengutuk, membuat dia bersumpah, membuat dia menyangkal Yesus. Pada satu kali kita pun mungkin akan mengalami hal yang sama. Kita akan berhadapan dengan kondisi yang sulit ketika kita ditekan dalam banyak hal, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kita. Kita ditekan dan kita akan harus membuktikan diri. Apakah aku mengasihi Tuhan? Ataukah aku akan menyangkal Dia? Berapa banyak orang yang hidup di North Korea, Bapak Ibu, yang harus mati martir oleh karena mereka tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang Kristen yang bergereja bawah tanah. Kalaupun sampai ditangkap, mereka rela mati. Mereka tidak akan menyangkal Yesus sama sekali. Bahkan anak-anak mereka yang berusia 2 tahun ke bawah ikut dibunuh. Mereka tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Seringkali kita berusaha untuk berkompromi dengan dunia ini. Berkompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Supaya apa? Supaya kita diterima. Kita tidak mau dikatakan, oh dia terlalu konservatif. Dia terlalu alkitabiah. Kita pikir, oh nggak apa-apalah kita mengikuti sedikit. Toleransi sedikit. Kompromi sedikit. Tapi Bapak Ibu, kita sedang menyangkal Tuhan. Kita tidak berbeda dengan Petrus ketika kita melakukannya. Ketika kita mengubah nilai-nilai kekristenan. Nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita demi menyenangkan orang lain. Dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Saya baca satu kisah yang lucu tahun 2018 ketika ada konteks kecantikan di Arab. Nah, konteks kecantikan ini bukan konteks kecantikan manusia, tapi konteks kecantikan dari para onta, Bapak Ibu. Sehingga ribuan onta mengikuti konteks kecantikan ini. Yang menarik dalam konteks ini, beberapa pemilik onta ini karena mereka ingin memenangkan konteks ini, mereka hiring para dokter untuk operasi plastik. Nah, salah satu syarat onta itu bagus adalah kalau telinganya itu kecil dan halus. Sehingga mereka taruh botox di beberapa bagian pipinya. Mereka perkecil telinganya, operasi plastik untuk telinganya jadi lebih kecil dan halus. Bapak Ibu, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengubah nilai-nilai kita, kita seperti orang yang melakukan operasi plastik. Seperti onta yang dioperasi plastik. Kita ingin kompromi supaya kita bisa diterima, kita bisa dihargai oleh dunia ini. Sehingga itu adalah penyangkalan yang sangat besar terhadap Tuhan. Kita tidak berbeda dengan Petrus. Ketika kita berada di restoran di antara orang banyak, sebelum makan maukah kita berdoa, memberkati makanan kita, berterima kasih kepada Tuhan, atau kita katakan, malu ada orang lain di sekitar kita. Ketika kita berada di rumah sakit, maukah kita berdoa untuk orang lain yang membutuhkan, atau kita katakan, janganlah sebelah-sebelah kita nggak kenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyangkal Tuhan dalam banyak cara. Dengan cara kompromi, dengan kesombongan kita, dengan ketakutan kita. Kita menyangkal Tuhan lagi dan lagi. Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan seorang teman yang malu mengaku orang tuanya. Karena orang tuanya hanyalah seorang petani. Ketika dia bertemu orang tuanya di jalan, dia tidak mau menegur. Karena dia takut teman-temannya menertawakannya karena orang tuanya hanyalah seorang petani miskin. Berapa banyak dari kita yang melakukan hal yang sama terhadap Tuhan Yesus? Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Tuhan memulihkan Petrus. Tuhan memulihkan tidak saja Petrus, tapi memulihkan persahabatan dia dengan Petrus. Meskipun Petrus gagal, namun kasih karunia Tuhan tidak tergoyahkan. Kasih karunia Tuhan tidak berubah. Yesus memulihkan Petrus melalui pengampunan dan panggilan baru. Menunjukkan sifat dan belas kasihan Tuhan yang tidak terbatas, Bapak Ibu. Bahkan tidak terbatas oleh kegagalan kita. Hal ini menawarkan harapan, menawarkan dorongan bagi kita yang mungkin pernah gagal, pernah melakukan kesalahan, pernah menyangkal Tuhan Yesus, pernah hidup dalam kompromi, pernah hidup dalam ketakutan dan menyangkal Tuhan dalam hidup kita, dalam aktivitas kita tiap-tiap hari. Petrus diberi kesempatan kedua untuk tidak saja diampuni, tapi dipulihkan. Dalam Yohanes 21 ayat 15-17, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menanyakan 3 kali kepada Petrus pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu, 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan 3 kali Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Petrus tentang apakah Petrus mengasihi dia. Dan pertanyaan Tuhan Yesus ini adalah pertanyaan yang dipakai Yesus untuk memulihkan rasa percayanya kepada Petrus. Memulihkan harga diri Petrus. Memulihkan rasa diri dia yang sudah hancur. Rasa gagal. Rasa berdosa. Tuhan pulihkan lagi. Tuhan katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus memulihkan Petrus dengan menjadikan dia sebagai pendiri gereja pada abad pertama. Meskipun gagal, Yesus memilih Petrus untuk berkhotbah pada hari Pentakosta, di mana gereja lahir, di mana mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Petruslah yang berkhotbah. Yesus memulihkan Petrus dengan lahirnya surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang memberkati kita. Yang membuktikan bahwa Tuhan dapat menggunakan setiap hati yang bertobat dan mau dipenuhi oleh Roh Kudus lagi. Untuk pulih, untuk melayani Tuhan sekali lagi. Bapak Ibu, Petrus memiliki kesaksian sama seperti kita semua. Kita semua pernah gagal. Tapi Tuhan memulihkan kita dengan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pengampunan Yesus kepada Petrus memberikan contoh yang sangat besar tentang kuasa kasih yang transformatif. Pentingnya sebuah pengampunan kepada sesama bahkan ketika orang lain telah berbuat salah kepada kita. Tidak hanya dalam relasi kita dengan Tuhan, tapi dalam relasi kita dengan sesama. Saya menutup bagian ini dengan kisah nyata dari sebuah desa terpencil di Swiss. Di Swiss ini berdiri sebuah gereja yang sangat indah yang namanya Katedral Mountain Valley. Gereja ini memiliki pilar-pilar tinggi dan jendela kaca pati yang sangat megah. Tetapi yang membuatnya istimewa adalah organ pipa yang paling indah di seluruh wilayah tersebut. Kenapa? Orang-orang datang dari berbagai negara hanya untuk mendengarkan alunan musik dari organ pipa yang sangat indah ini, yang sangat terkenal. Satu ketika ada yang salah dengan organ pipa itu tidak bisa mengeluarkan suara yang indah seperti biasa. Suara yang harmonis sehingga para musisi dari mana-mana dipanggil untuk bisa memperbaiki organ pipa ini. Satu demi satu menyerah, satu demi satu angkat tangan karena mereka tidak mampu untuk membetulkan organ pipa ini. Namun beberapa waktu kemudian datang seorang lelaki tua yang menawarkan diri, "Saya bisa memperbaiki organ pipa ini." Melihat penampilan laki-laki tua itu mereka tidak percaya, tapi mereka pengurus gereja memberikan kesempatan bagi dia untuk memperbaikinya. Beberapa hari dia melakukan utak-atik organ pipa itu dan pada hari ketiga dia katakan sudah selesai. Dia sudah selesai, dia coba memainkan dan bunyinya kembali seperti semula. Mereka yang dari tadi meragukan kemampuan lelaki tua ini kemudian bertanya, "Siapa kamu? Sampai kamu mampu untuk mengubah dan memperbaiki organ pipa ini? Kami sudah memanggil musisi yang terkenal dari berbagai daerah, mereka tidak mampu memperbaikinya." Lelaki tua itu menjawab dengan rendah hati, dia katakan, 50 tahun lalu, sayalah yang membuat organ ini. Sehingga karena sayalah yang membuat organ ini, saya tahu di mana letak. Organ ini tidak dapat mengeluarkan nada yang harmonis lagi. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Dialah yang menciptakan kita. Karena Dia yang menciptakan kita, Dialah satu-satunya yang mampu memulihkan kita. Memulihkan persahabatan kita dengan Dia ketika kita gagal untuk menjadi sahabat yang baik bagi Yesus. Ketika kita gagal dalam kesetiaan kita, gagal dalam loyalitas kita, ketika kita mulai mengkompromikan hidup kita dengan dunia ini, ketika kita gagal untuk menyenangkan hati Tuhan, Yesus menawarkan pengampunan, menawarkan restorasi bagi kita dan bagi sesama. Mungkin ada di antara kita yang tidak saja rusak hubungan kita dengan Tuhan, tapi dengan sesama. Yesus sanggup memulihkan hubungan kita dengan sesama. Yesus sanggup untuk mengembalikan kita, bisa menaikkan nada-nada yang indah, nada-nada yang harmonis seperti organ pipa tadi.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami menyembah Allah yang memberikan kesempatan kedua. Ketika kami gagal menjadi sahabat-Mu, ketika kami gagal memancarkan kasih-Mu, ketika kami gagal dalam kesetiaan kami kepadamu, ketika kami gagal karena kesombongan kami, karena ketakutan kami, Engkau mau mengangkat kami kembali asalkan ada pertobatan yang serius dari dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang sedang mengalami kerusakan hubungan satu dengan yang lain. Kerusakan hubungan dengan Tuhan. Kerusakan hubungan dengan keluarga. Kerusakan hubungan dengan sahabat. Pulihkanlah kami. Pulihkan hubungan kami dengan Engkau. Tapi pulihkanlah hubungan kami dengan sesama kami. Supaya kami boleh melihat dan menghasilkan nada-nada yang harmonis keluar dari dalam hidup kami. Sehingga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain yang membutuhkan. Ampuni kami Tuhan. Kalau dalam hidup kami seringkali kami menyangkal Engkau, mengkhianati Engkau, menyalibkan Engkau sekali lagi. Ampunilah kami. Dan bawalah kami kepada pertobatan yang total. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih hari ini karena dalam ibadah hari ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami ada waktu juga untuk masuk dalam perjamuan kudus. Hamba berdoa kiranya lewat perjamuan kudus hari ini, kami semua tidak saja diingatkan bagaimana Engkau telah mati di atas kayu salib, tapi kami juga melalui perjamuan kudus hari ini, kami mau membuat resolusi baru, komitmen baru di hadapan Engkau. Bagaimana kami hidup takut akan Engkau. Kami hidup selalu menghargai anugerah-Mu, menghargai kasih karunia-Mu, dan terus menjaga kekudusan hidup kami. Karena kami tahu bahwa kami bisa mendapatkan keselamatan kekal. Kami bisa ada sekarang karena Engkau sudah berkorban untuk kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, tubuh-Mu hancur untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini dalam mempersiapkan diri kita masuk dalam masa-masa penderitaan, masa Paskah. Saya diberkati dan saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini membangkitkan kasih kita kembali kepada Tuhan, persahabatan kita kembali dengan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.